Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Kristus dengan seluruh misteri hidupnya. Saya ingin menggali kekayaan pengalaman iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya melalui jalan salib dan terutama sengsara dan wafatnya di salib. Dan dengan itu Tuhan menyatakan mengampuni dosa-dosa kita dengan tubuhnya yang diserahkan dan darahnya yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Dan dengan kebangkitannya, semua yang terjadi itu dibenarkan oleh Allah karena Bapa menerima persembahan Kristus, sehingga semua yang berdoa kepada Tuhan Yesus, semua yang berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus diterima oleh Bapa karena Kristus. Tetapi yang menarik adalah bahwa Kristus sebelum wafat dan bangkit dalam perjamuan malam terakhir menyebut bahwa roti yang dibagikan adalah tubuhnya dan anggur yang ada dalam piala yang dibagikan adalah darahnya. Bahasa Yunani untuk kata tubuh adalah soma. Soma ini bukan dalam arti sekedar tubuh secara fisik raga. Kalau kita menerima tubuh Kristus dalam komuni suci, waktu misa kudus, itu kita tidak menerima kayak kalau kita makan kita makan daging ayam misalnya. Orang Jawa bilang iwak pitik ya. Itu kita hanya kalau makan itu ya kita hanya kita makan dagingnya. Dan orang bisa bertanya, kamu mau makan apa? Pahanya, dodo mentok, atau sayapnya, atau kepalanya ayam? Hal itu tidak berlaku untuk kata tubuh. Tubuh yang kita terima dalam komuni suci, tubuh Kristus, itu adalah seluruh diri Yesus Kristus, bukan hanya raganya, bukan hanya kepala, pundak, lutut, kaki ini, bukan fisiknya saja, bukan. Tetapi seluruh diri pribadi Kristus, bahkan seluruh hidupnya, seluruh misteri penyelamatannya. Seluruh hidup Kristus berarti seluruh kealahannya yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita, yang lahir, yang hidup selama 30 tahun di Nazaret, yang kemudian berkarya 3 tahun, yang memanggil para murid, yang kemudian sengsara, kemudian wafat di salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Seluruh misteri hidup Yesus yang utuh ini ada dan hadir dalam rupa roti sakramental, dalam rupa hosti suci yang kita terima dalam komuni suci. Saya merasa perlu mengangkat ini agar fokus kita bukan hanya sekedar secara fisik, lalu kita terjebak pada soal makan minum yang mengenyangkan raga kita, kayak kalau kita makan minum lalu kita menjadi kenyang. Bukan. Tuhan sendiri berkata bahwa kalau kita menerima tubuhnya, kita itu tidak akan lapar lagi, kita tidak akan mati lagi. Itu makna rohani yang sangat mendalam. Karena kesatuan dengan Kristus, sebagaimana kita terima dalam komuni suci, itu adalah kesatuan dengan Allah Sang Sumber Hidup yang membuat kita tidak mati lagi. Tidak mati dalam pengertian kita tidak akan terpisah dari Allah. Bahwa kita suatu saat raga kita mati itu pasti. Karena kematian itu adalah hal yang melekat pada kemanusiaan kita sebagai ciptaan yang rapuh dan fana, yang memang sesuai dengan hukum alam
Yang namanya raga itu akan menua, akan menjadi sakit, dan suatu saat harus mati. Tetapi kesatuan dengan Tuhan yang kita terima dalam komuni suci, dengan menerima tubuhnya yaitu seluruh hidupnya, menjamin kita tetap bersama Allah. Maka adorasi itu menjadi saat kita menyembah Kristus dengan seluruh misteri hidupnya. Kita bukan hanya menyembah diri Kristus yang kita bayangkan dalam gambar seperti itu, tapi kita menyembah seluruh dirinya yang adalah Allah manusia, yang telah lahir, yang telah hidup, yang telah menderita sengsara dan wafat, namun kemudian bangkit. Kristus dengan seluruh misteri hidupnya itu yang kita sembah dalam adorasi, yang kita terima secara sakramental dalam rupa roti waktu komuni suci. Maka saya sangat menekankan pentingnya komuni suci dalam Ekaristi dengan adorasi. Maka Paus Benediktus ke-16 mengatakan hanya dengan adorasi, komuni suci yaitu penyambutan Kristus yang melalui komuni kita sambut, itu menjadi matang, menjadi utuh. Banyak orang kadang merasa cukup dengan misa kudus. Dan itu pasti sangat baik bahwa misa kudus karena memang menjadi sumber dan puncak hidup kita. Tetapi dengan adorasi, apa yang terjadi dalam komuni suci itu benar-benar kita resapkan. Seperti makanan tidak hanya kita kunyah, tetapi juga masuk dalam seluruh proses pencernaan. Dan itu membutuhkan waktu untuk kemudian menjadi sari-sari yang berguna bagi seluruh tubuh. Apa yang kita sambut dalam komuni, yaitu tubuh Kristus dengan seluruh misteri hidupnya itu, baru sungguh akan tercerap, akan terserap, dan sungguh menjadi bermanfaat untuk seluruh hidup kita kalau kita mau ambil waktu untuk menyembahnya, membiarkan itu bekerja dalam diri kita. Itu rahasianya mengapa orang kalau habis makan itu selalu ngantuk, karena tubuh kita, pencernaan kita bekerja. Adorasi itu saat membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam diri kita, dan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh misteri Kristus yang menyelamatkan, menebus, mengampuni dosa kita. Adorasi saat kita menyembah Kristus dengan seluruh misteri hidupnya, membiarkan Dia menuntaskan penebusan dalam diri kita, dalam keheningan dan sembah sujud kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.